Bijak dalam menghadapi masalah. Hidup adalah proses untuk mengatasi masalah dengan waktu yang paling lama dari semenjak lahir sampai tanpa nafas. Ada dua masalah dalam hidup ini, yaitu masalah dalam dunia atau duniawi, masalah tentang dhamma atau rohani. Masalah yang kerap kali dialami oleh umat awam adalah dikarenakan perebutan, yaitu sibuk merebut untuk mendapatkan makanan, sibuk merebutkan tempat tinggal, sibuk merebut pasangan hidup, sibuk merebut kekuasaan. Sang Buddha mengetahui penyebab dari penderitaan, yaitu bahwa manusia di dunia ini begitu melekat pada nafsu keinginan. Jika masih menginginkan kebahagiaan, maka akan sulit mendapatkannya karena masih melekat. Masalah timbul dari mencari, baik itu makanan, tempat tinggal, pasangan, dan kekuasaan. Ketahuilah bahwa orang yang tidak mempunyai pasangan sebenarnya adalah orang yang paling beruntung. Manusia yang terus mengikuti 4 hal ini tidak akan pernah selesai. Maka yang harus dilakukan adalah memasuki kebikuan untuk dapat terbebas dari hal-hal duniawi. Hanya dengan jalan kebikuan dan praktek dhamma hingga mencapai kebebasan. 4 kebahagiaan yang dapat dimiliki sebagai umat awam: memiliki harta, menggunakan kekayaan, tidak punya hutang, dan bekerja tanpa celah. Dalam kehidupan duniawi, bagaimana cara kita mencari kebahagiaan? Cara paling mudah adalah selalu berpikir positif. Ketika sedih, tidak memiliki rambut atau gundul, lihat sisi positifnya. Tidak boros sampo, tidak repot menyisir atau mengikat rambut, sehingga orang botak juga bisa bahagia dengan pikiran positif. Selalu melihat sisi yang baik. Ketika seorang istri sedih karena suaminya pergi untuk perempuan lain, bagus, karena suami yang tidak baik tersebut sudah pergi sendiri tanpa perlu repot-repot mengusirnya. Itulah pikiran positif, sehingga tidak ada alasan untuk bersedih. Bahkan orang yang sakit pun dapat berbahagia dengan melihat sisi positifnya. Ketika sakit, kita akan tahu siapa saja yang peduli dengan kita. Selalu ada sisi positif yang dapat ditemukan. Kesimpulannya, kita harus menghadapi dan mengatasi apapun yang terjadi. Belajar untuk mengerti bahwa dunia ini bukan milik kita, melihat sekeliling apa saja yang dapat membuat kita menjadi lebih bijaksana, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan semua mudah. Tidak lama, kita akan terbujur kaku di atas tanah, tak berbeda dengan kayu lapuk yang tak berguna. Janganlah selalu sibuk melekat pada sesuatu, selalu melihat segi baik dari sebuah kesedihan, karena pikiran kita sendirilah di balik semua kesedihan ataupun kebahagiaan kita. Tinggal sendiri harus menjaga pikiran. Tinggal dengan teman harus menjaga emosi dan pikiran. Hiduplah dengan bijaksana. Kebijaksanaan yang diliputi oleh keyakinan sebagai pegangan. Dalam Dhammapada syair ke-69 dikatakan, selama buah dari suatu perbuatan jahat belum masak, maka orang bodoh akan menganggapnya manis seperti madu. Tetapi apabila buah perbuatan itu telah masak, maka ia akan merasakan pahitnya penderitaan. Hidup adalah untuk melepaskan. Jangan terlalu melekat karena penderitaan akan muncul dari kemelekatan. Bahagia muncul dari melepas. Belajar melepaskan. Meningkatnya kebijaksanaan adalah bagaimana kita melepas hal-hal duniawi. Memang sulit dan tidak mudah, tetapi perlahan-lahan melepas akan meringankan dan mengurangi kemelekatan. Apalagi jika melekat pada orang yang berjiwa. Jangan terlalu mengharapkan karena akan patah hati. Mengapa? Karena ketika kita melekat pada orang lain, misalnya pasangan, maka kita akan mengharapkan diambil hati, dipuji, diangkat,
diperlakukan luar biasa, sehingga apabila kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita, maka akan patah hati karena keegoisan kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita melayani pasangan hidup dengan baik, maka kita tidak akan ditinggalkan. Kita harus melihat kondisi sekeliling. Sang Buddha memperoleh kebijaksanaan dengan melihat sekeliling dan melihat jauh. Pandangan yang luas untuk mengembangkan pikiran, mengembangkan kebijaksanaan. Cara mengembangkan kebijaksanaan dapat dilakukan melalui mendengarkan Dhamma, membaca buku-buku Dhamma, belajar dan jangan bosan mendengarkan. Merenungkan, memikirkan Dhamma yang telah didengar atau dilihat, sehingga menjadi orang yang cerdas dan bahagia. Meditasi untuk mencapai kebijaksanaan dengan pengetahuan vipassana, memahami realitas hakiki nama dan rupa. Masalah bagai sebutir pasir yang sangat kecil, walaupun jumlahnya banyak, tetapi pasti dapat diatasi dan tidak akan lebih dari kemampuan kita. Jadi, no problem. Banyak orang mencari kebahagiaan. Banyak orang mencari cara menimbun kebahagiaan. Tapi, yang pertama harus diketahui adalah bahagia itu ada di mana. Bahagia akan ada di menderita. Apa maksudnya? Ilustrasi sederhana. Ketika kita tersiksa rasa kantuk, kemudian kita tidur, itulah bahagia dari menderita. Kita bisa tidur enak karena ngantuk. Kita mencari bahagia dari rasa ngantuk yang menyerang. Ketika haus, kemudian kita minum. Itulah bahagia dari rasa haus. Kita bahagia dapat minum akibat dari rasa haus. Bahagia tidak harus dicari di mana-mana. Saat haus, kita mencari bahagia dengan mencari air. Dan ketika minum, kita merasa puas. Terima kasih pada haus. Sebab karenanya kita tahu rasa bahagianya minum. Rasa puas bisa minum. Jadi, kebahagiaan ada di mana adalah tergantung cara kita memandang. Bagaimana kita memunculkan kebahagiaan dari penderitaan yang dialami. Dengan semangat mengubah penderitaan menjadi kewaspadaan dan hati-hati setiap saat serta selalu mengingat hal positif, maka kebahagiaan batin akan diperoleh. Positif dalam ucapan, pikiran, dan perbuatan. Mengenal kata cukup, maka bahagia akan selalu ada. Keinginan, emosi, kemelekatan, kebencian, kebodohan adalah jalan yang salah yang akan menimbulkan penderitaan. Ibarat gatal-gatal bisa langsung digaruk, tetapi bahagia yang ditimbulkan hanya bersifat sementara. Jadi, kalau gatal-gatal, lebih baik mandi, karena bahagia akan lebih lama. Merawat sila dengan baik akan mencapai kebahagiaan, akan memperoleh kekayaan lahir dan batin, dan akan memadamkan kilesa. Menyucikan hati dan pikiran adalah harta yang paling berharga. Jadilah bahagia dengan kebijaksanaan, ketenangan, dan tanpa kemelekatan. Kebahagiaan akan muncul dan lenyap sendiri. Kebahagiaan ada di hati kecil kita masing-masing. Kebahagiaan dapat dicari di hati kecil kita masing-masing, bukan dicari di luar. Cukup dilihat saja, hanya numpang lewat, tidak perlu dilekati. Tidak perlu dicari karena kita akan kecewa. Memulai kehidupan dengan baik, menjalani pertengahan dengan baik, hingga akhir kehidupan juga baik. Bahagia karena praktek, bukan karena umur. Itulah paparan Dhamma singkat tentang bijak dalam menghadapi masalah dan cara mencapai kebahagiaan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.